Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang salih-salihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat meskipun hanya belajar di rumah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 ini di semester yang pertama, pelajaran ketiga, materinya adalah Allah Maha Pencipta. Dan pada pertemuan yang ke-1 ini, submateri kita adalah yakin Allah itu ada. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan perilaku bersyukur dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan bukti kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan cara memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan bukti kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai untuk mempelajari materi yakin Allah itu ada. Allah itu ada, atau kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pencipta itu ada. Selanjutnya anak-anak sekalian, Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi seluruh alam semesta dengan isinya itu adalah Allah yang menciptakan. Allah juga yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kita perhatikan bagaimana malam dan siang selalu silih berganti dengan teratur, ya. Matahari terbenam di ufuk barat, kemudian esok paginya akan terbit di ufuk timur. Itu adalah semua yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Pencipta adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Maka dari itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lakukan dengan cara memperhatikan dan mengamati alam sekitar kita. Ya. Lihat alam sekitar kita. Begitu banyak makhluk-makhluk atau benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuktikan adanya Allah, maka bisa kita lakukan dengan memperhatikan dan mengamati alam sekitar kita. Baik anak-anak sekalian, mari perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Ini adalah sebuah meja. Dan ini adalah sebuah kursi. Sedangkan ini adalah sebuah kipas angin. Ini adalah sebuah rumah. Dan ini adalah sebuah televisi. Anak-anak, coba silahkan diperhatikan. Kira-kira semua benda-benda ini, baik meja, kursi, kipas angin, rumah maupun televisi, apakah bisa ada dengan sendirinya? Tentunya tidak bisa.
Karena semua benda yang kita perhatikan ini, yang ada di sekitar kita, itu ada yang membuatnya atau ada yang menciptakannya. Meja dan kursi adalah buatan manusia, yaitu tukang kayu. Kemudian kipas angin dan televisi juga buatan manusia, yaitu orang-orang yang bekerja di perusahaan atau di pabrik kipas maupun di pabrik televisi. Kemudian rumah atau bangunan itu bisa berdiri, bisa ada karena ada yang membuatnya, yaitu manusia, para bapak-bapak tukang batu. Jadi semua yang ada yang bisa kita lihat itu semuanya ada yang membuat, ada yang menciptakan. Selanjutnya anak-anak sekalian, perhatikan pula baik-baik gambar berikut ini. Ini adalah gambar pegunungan. Ya. Kalau di gambar ini kelihatan kecil, tetapi kenyataannya gunung itu sangat besar. Ya, sangat besar. Kemudian ini adalah gambar lautan. Ya. Perhatikan lautan yang sangat luas. Tentunya juga ada yang menciptakan. Bintang-bintang yang gemerlap di malam hari jika keadaannya terang, juga tentunya ada yang membuatnya. Langit biru yang cerah di siang hari, kemudian awan yang berterbangan ya di atas, di bawah langit, itu juga tentunya ada yang menciptakan. Dan bahkan bumi yang kita tempati, yang kelihatan bulat seperti bola ini, ya, ini juga ada yang menciptakan. Lalu, apakah manusia bisa menciptakan semua ini? Tentunya tidak mungkin bisa. Ya. Jadi semua, baik gunung, lautan, bintang-bintang, langit, dan bumi yang kita tempati ini, tentunya ada yang menciptakan. Dan tentunya mempunyai sifat maha, ya, maha pencipta. Siapakah dia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mari kita perhatikan pula gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada dua orang anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak sekalian, tentunya keluarga ini saling menyayangi. Ayah dan ibu saling menyayangi. Ayah dan ibu juga menyayangi anak-anaknya. Begitupun anak-anaknya menyayangi kedua orang tuanya. Rasa sayang ini dimiliki oleh manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perhatikan, ini adalah sekumpulan sapi yang ada di padang rumput, yang mereka sedang makan rumput. Kira-kira apakah ada manfaat Allah menciptakan sapi ini? Ada, anak-anak sekalian ya. Ya, sapi dagingnya buat dimakan manusia. Kemudian sapi juga menghasilkan susu yang bisa diminum oleh manusia. Jadi, sapi ini bermanfaat untuk manusia. Kemudian Allah juga menciptakan matahari, anak-anak sekalian. Jika pagi hari terbit di ufuk timur, kemudian siangnya begitu terik, ini Allah ciptakan matahari juga untuk kebutuhan manusia. Kita bisa menjemur pakaian, ya. Dan banyak fungsinya dari sinar matahari ini. Jadi semuanya ada manfaatnya. Kemudian anak sekalian, perhatikan bahwa ini adalah gambar lautan, di mana di dalamnya ada banyak ikan yang Allah ciptakan, yang setiap hari, setiap malam dicari para nelayan. Kemudian
setelah itu dijual di pasar-pasar, yang kemudian dibeli oleh ibu kita dan kemudian dimasak, lalu kita makan sebagai lauk pauk. Jadi semua yang Allah ciptakan ini ada manfaatnya bagi kita, bagi kehidupan manusia. Untuk itu anak-anak sekalian, karena Allah sudah memberikan semuanya, Allah ciptakan semuanya untuk kebutuhan manusia, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tentunya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan atau mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian rasa syukur kita kepada Allah juga bisa diwujudkan dalam bentuk banyak berdoa kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bentuk kesyukuran kita adalah berbuat baik, berbuat terpuji kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, perhatikanlah sebagai akhir dari materi pelajaran kita, kami mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jamii'a ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi anak-anak sekalian, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, untuk kita, untuk kebutuhan manusia, ya. Untuk itu anak-anak, marilah kita renungkan ayat ini baik-baik, ya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, karena Dia telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kita, ya. Baik anak-anak sekalian, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi pelajaran yang kita laksanakan bersama ini, pembelajaran ini, silahkan mengerjakan soal-soal berikut ini. Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat. Soal nomor 1, bagaimana cara kamu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soal yang kedua, sebutkan 3 benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta manfaatnya. Yang ketiga, sebutkan 3 benda buatan manusia beserta manfaatnya. Yang keempat, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soal yang kelima, bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anak sekalian, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai, hasilnya kalian foto, kemudian dikirimkan ke nomor WA guru agama kalian. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.